Shalom Kingdom Kids, ketemu lagi di ibadah online hari ini. Pasti adik-adik seneng kan? Adik-adik yang di rumah juga luar biasa kan? Waduh, Kak Dian sangat senang sekali. Adik-adik gak kerasa ya, kita ketemu di bulan Desember, di penghujung tahun. Adik-adik seneng ya? Adik-adik gimana pertolongan Tuhan dalam bulan-bulan kemarin, dalam tahun ini? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Kak Dian percaya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu luar biasa, sangat luar biasa. Amin adik-adik. Adik-adik, di bulan Desember ini tema kita tentang Petrus. Kita belajar tentang Petrus adik-adik ya. Petrus, pasti adik-adik di sini pasti sering mendengar cerita tentang Petrus kan? Coba tanya papa mamanya, tanya kakak adiknya. Pernah nggak dengar cerita tentang Petrus? Pastinya pernah. Yuk, Petrus itu seperti apa sih? Petrus itu seorang penjala ikan. Seorang apa? Seorang penjala ikan. Dan Tuhan punya misi yang besar. Tuhan punya rencana yang besar buat Petrus menjadi seorang penjala manusia. Petrus itu tadi apa? Petrus adalah seorang penjala ikan. Dia seorang penjala ikan dan diproses Tuhan menjadi penjala manusia. Luar biasa ya. Adik-adik tahu nggak penjala ikan itu apa sih yang dicari? Pasti ikan. Adik-adik tahu penjala ikan itu dia bawa jala. Dia bawa jala dan dia mendapat ikan yang banyak. Petrus itu seorang nelayan. Seorang nelayan, dia bawa jala dan dia pasti kalau bawa jala itu dapatnya ikan banyak apa sedikit? Pasti banyak ya. Beda sama mancing. Kalau adik-adik di sini sukanya mancing, pasti dapatnya itu kalau sekali mancing 1, 2 gitu ya. Tapi kalau Petrus ini banyak adik-adik. Tapi nggak seindah yang Petrus bayangkan. Dia mikir, wah aku nanti bawa jala, nanti aku dapat ikan yang banyak. Enggak adik-adik ya. Dia sudah semalaman, dia di laut bawa jala, tapi nggak dapat ikan. Dan pada waktu itu Tuhan lewat loh. Tuhan lewat dan dia lihat, loh Petrus ini belum dapat ikan. Dan Tuhan masuk di perahunya Petrus dan Andreas adik-adik. Terus Tuhan bilang, Petrus ayo bawa perahumu ke tengah dan tebarkan jalamu. Petrus nurut adik-adik ya. Dan pada waktu itu Petrus menebarkan jala dan dia mendapatkan ikan yang banyak. Sampai perahunya ini nggak muat, hampir tenggelam. Seperti adik-adik di sini. Adik-adik di sini juga taat, juga dengar-dengaran apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan papa mama, apa yang difirmankan Tuhan. Adik-adik taat seperti Petrus. Adik-adik disuruh, ayo berdoa, adik-adik berdoa. Ayo membaca firman, adik-adik membaca firman. Ayo kita membantu orang, adik-adik membantu orang. Ayo kita saling mengasihi, adik-adik saling mengasihi. Adik-adik di sini luar biasa. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, saling menolong. Tuhan bilang, ayo kita saling menolong. Adik-adik mau menolong. Luar biasa adik-adik ya. Seperti Petrus di sini. Tuhan bilang sama Petrus, tebarkan jalamu. Petrus menebarkan jala. Dan pada waktu Tuhan bilang, ayo tinggalkan jalamu dan ikut dengan aku. Petrus juga taat adik-adik. Petrus taat, Petrus meninggalkan jalannya, Petrus mengikut Tuhan karena Tuhan punya misi yang besar, Tuhan punya rencana yang besar buat Petrus. Dia menjadi seorang penjala manusia. Awalnya dia seorang nelayan, awalnya dia seorang penjala ikan. Tuhan punya rencana yang besar atas Petrus dan Petrus dengar-dengaran. Akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi seorang penjala manusia. Adik-adik tanya, Kak, penjala manusia itu apa sih? Penjala manusia itu orang yang bisa menjadi teladan, orang yang bisa menjadi saksi, orang yang bisa menjadi dampak yang positif. Seperti adik-adik, adik-adik bisa menjadi penjala manusia. Adik-adik bingung, Kak, kalau penjala manusia, Petrus kan sudah besar, saya kan masih kecil.
Percaya adik-adik, lihat Daud. Daud itu kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Terus ada yang bilang, loh kak, saya kan masih kecil, gak berani, dan saya kan juga perempuan. Lihat, ada loh pahlawan perempuan, siapa? Ratu Esther. Dia berani bilang ke raja, dan raja menuruti apa yang dia katakan. Dia bisa menyelamatkan bangsanya. Begitu juga dengan adik-adik. Walaupun adik-adik kecil, walaupun adik-adik itu lemah karena adik-adik masih kecil. Jangan khawatir adik-adik. Adik-adik di masa kecilnya ini, di usia adik-adik sekarang ini, adik-adik bisa menjadi penjala manusia, adik-adik bisa menjadi saksi, adik-adik bisa menjadi teladan, adik-adik bisa menjadi dampak yang positif. Gimana kak caranya? Caranya adik-adik bisa menolong, adik-adik bisa mengasihi, adik-adik bisa memaafkan, adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu juga menjadi penjala manusia. Seperti Petrus taat sama Tuhan, dan Petrus meninggalkan jalannya. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik taat sama Tuhan, adik-adik juga meninggalkan jala. Kak, jala itu apa sih? Jala itu buat ikan ya, tapi perumpamaan di sini jala itu adalah keegoisan adik-adik, kesombongan adik-adik, keangkuhan adik-adik. Adik-adik benci sama seorang, dendam adik-adik bisa tanggalkan. Terus keangkuhan adik-adik bisa tanggalkan. Iri hati adik-adik bisa tanggalkan. Karena adik-adik dengar-dengaran sama Tuhan, adik-adik taat sama Tuhan, adik-adik patuh akan perintah Tuhan seperti Petrus. Petrus menanggalkan jalannya, dan Petrus mengikut Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik bisa menanggalkan semua kejelekan adik-adik, semua kesombongan adik-adik, semua keangkuhan adik-adik. Bisa memaafkan, bisa mengasihi, walaupun yang adik-adik kasihi itu orang yang sangat menjengkelkan. Adik-adik tidak pandang itu, karena yang adik-adik pandang adalah kasih Tuhan. Kalau adik-adik pandang kasih Tuhan, adik-adik juga mengasihi orang yang sangat menjengkelkan, karena adik-adik mau menjadi penjala manusia, mau menjadi saksi, mau menjadi teladan. Dan adik-adik di sini juga mau menjadi dampak yang positif, karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengampuni. Adik-adik, super ayat kita hari ini di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Yuk kita baca yuk, di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wah, luar biasa adik-adik ya, super ayat kita hari ini. Walaupun kita punya semuanya, walaupun kita pintar, walaupun kita bisa menolong, walaupun kita bisa mengasihi, jangan kita sombong, jangan kita memegahkan diri. Karena apa yang kita punya, karena apa yang kita lakukan, karena apa yang kita bantu kepada orang, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan kekuatan Tuhan. 1, 2, 3. Karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita bisa melakukan semuanya. Kita bisa mengasihi orang, kita bisa melayani orang, itu semua karena Tuhan. Adik-adik di sini kita percaya
apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik cita-citakan, apa yang adik-adik impikan, itu semua berhasil. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Asalkan kita taat sama Tuhan, asalkan kita benar-benar berharap sama Tuhan, asalkan kita benar-benar mengasihi Tuhan, asalkan kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita bisa menanggalkan semua jala-jala di kehidupan kita. Kita percaya, kita yakin, kakak yakin, apa yang adik-adik kerjakan pasti berhasil. Adik-adik mempunyai suatu cita-cita, pasti berhasil. Adik-adik mempunyai suatu impian, pasti berhasil. Karena kita berharap sama Tuhan. Adik-adik, coba adik-adik renungkan. Adik-adik rasakan pertolongan Tuhan apa yang adik-adik rasakan dalam tahun-tahun ini, dalam bulan-bulan ini, dalam keadaan seperti ini, dalam situasi seperti ini. Kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, bukan hanya buat adik-adik, tapi buat keluarga adik-adik, buat papa mama adik-adik, buat kakak adik-adik, bahkan buat teman-teman adik-adik. Kasih Tuhan itu luar biasa, bukan hanya di tahun ini, di tahun kemarin, di tahun yang akan datang. Adik-adik percaya Tuhan selalu ada buat adik-adik, karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tuhan itu mengasihi kita sekarang, besok, dan selamanya. Bahkan apa yang adik-adik cita-citakan itu Tuhan sudah buat berhasil. Amin adik-adik. Yuk, sekarang kita satukan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bukan hanya bisa mendengar firman-Mu ini, tapi setiap adik-adik Kingdom Kids bisa melakukannya, bisa mempraktekkannya. Karena kami yakin, kami percaya setiap adik-adik Kingdom Kids Tuhan menjadi penjala manusia, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi dampak yang positif bagi sekelilingnya, bagi teman-temannya. Kami percaya Tuhan, adik-adik Kingdom Kids ini menanggalkan setiap jala-jala yang ada dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa bangkit untuk lebih mengasihi, bangkit untuk lebih berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.